Sok silakan. Nama ya Pak ini kalau salah. Tahu dulu. Baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa minan nar wa fin narihum khalidun. Kemudian boleh diterangin dulu coba tajwidnya bacaannya. Ini fotobi ya 2 harakat ya. Iya. Terus Yakab sama 2 harakat. Terus Nah, musyrikin kalau untuk kesemuanya ya apa? belum tahu musyrikin. Belum. Terus lanjut. Ai berarti maupun apa? Tiga ya. Coba aja nggak Pak? Ayya muru maupun ya Pak. Terus aja. Masajidallah yang ini Pak. Masajidallah. Kurang kalau untuk pemahaman ilmunya. Coba aja apa jawabannya. Matabi'i yang panjang. Bidallah. Matabi'i juga. Matabi'i. Coba terus. Matabi'i. Sampai sebut ya. Matabi'i ini. Terus syahidin ini matabi'i. Terus baca ilmu pasir apa yang nggak tahu. Terus ini ikfa'ang posihim bil berarti ijihar ya. Coba terus ini. Waktu di apa gitu. Terus Pokoknya panjang gitu ya. Ya. Terus Ulaika habitat a'maluhum. Iya. Aluhum nggak tahu. Wa finnar ya matabi'i berarti. Terus ini. Matabi'i sama matabi'i. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai pembelajaran tajwid ya. Alhamdulillah kesempatan ini kita bisa bertemu berkumpul atas kesempatan ini, walaupun misalkan kita tanpa sengaja, memang ya pasti itu atas izin Allah, ketetapan Allah. Nah, kesempatan ini kita sama-sama ingin belajar tajwid ya, tajwid sama makhraj. Alhamdulillah, sebetulnya kemarin kita sudah belajar qiraah, dan hari ini sebetulnya kita coba untuk tajwidnya, mutahsinnya, tadi makhraj. Nah, untuk kemarin kita dijelaskan terkait tentang qiraah. Saya mengingatkan kembali bahwa kemarin qiraah itu dengan mujawaz, dengan nada. Contohnya kemarin kita mengikuti pembelajaran dengan nada bayaki. Nah, jadi sudah mulai diperbagus gitu bacanya dengan mujawaz. Jadi kalau mujawaz kemarin itu memang dijelaskan oleh gurunya adalah itu mujawaz ini untuk MTQ atau untuk misalnya kalau kita ada acara itu memang lebih cenderung mujawaz atau agam qiraah. Tapi kalau untuk misalkan bacaan sholat tadi ya, atau kita baca biasanya lebih cenderung ya tartil ataupun murotal. Itu yang tadi Mas baca itu, akan baca itu adalah murotal. Ya, murotal. Baca seperti biasa. Baca seperti biasa. Kemarin belajar contoh saya ulang aja. Contohnya kemarin dijelaskan sama guru qiraah. Contohnya sudah pakai mujawaz guru qiraah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemarin belajar gitu. Nah, jadi sudah pakai mujawaz ini.
itu yang bukan bawah. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ini dibaca sampai masa jidawah. saya jelaskan sedikit. Makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah. Kemarin itu seperti itu. Nah, terkait tentang qiraah itu, sebelum qiraah tentunya harus bisa tajwid. Nah, jadi yang tadi Mas sampaikan bacaannya ya, yang saya punten sama-sama kita belajar koreksi adalah alhamdulillah dari sisi bacaannya memang tentu sudah mulai mendekati mahir lah gitu kalau bacaan, makhrajnya juga kan gitu ya. Tetapi mungkin teori-teorinya, tajwidnya mungkin terkadang kita lupa. Ya pokoknya ini dibaca panjang saja misalkan seperti itu kan. Nah, begitu. Jadi ketika kita baca otomatis kita harus menggunakan hukum tajwid kan gitu. Dan pengucapan tajwid juga itu harus pakai makhraj tajwid, pakai dal, bukan tajwid ya. Kan udah beda ya makhraj. Nanti insya Allah nanti saya share materinya. Mudah-mudahan nanti bersama yang lain ya materi. Ya karena hari ini juga ada yang lagi pengajian sebenarnya. Nah mudah-mudahan nanti kita sama-sama terus belajar. Kalau hari Sabtunya qiraah, hari Minggunya kita sama-sama tajwid dengan tajwid gitu ya. Nah kita memang berencananya dengan kitab-kitab pesantren. Apa yang disebut kitab-kitab pesantren? Sebenarnya kitab-kitab pesantren itu cenderung ya kitab-kitab pengajaran orang-orang terdahulu gitu ya. Nah itu kitab-kitab pesantren. Kalau yang tadi disampaikan ada metode umi, ada metode misalkan ya itu metode baca Quran. Ada Iqra, kemudian ada juga bacaan metode baca gitu ya. Kemudian ada juga qiraati, ada juga metode yang saya pahami dulu An-Nahdiyah, ada Jabari, kemudian ada ya mungkin metode yang lainnya. Nah, pada prinsipnya itu adalah metode untuk bisa baca. Nah, tapi untuk pembelajaran kitab tajwidnya, materi tajwidnya itu yang saya ingin sampaikan adalah dengan materi-materi yang dari pesantren. Gitu, yang dari pesantren. Nah, pesantren itu cenderung ya mempertahankan kitab-kitab yang salafiyah, kitab-kitab klasik, kitab-kitab yang dulu gitu. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran kitabnya itu dengan kitab pesantren gitu. Nah, pesantren salah satu ciri khasnya adalah membuka kitab. Nah, kitabnya itu yang mungkin yang orang pesantren tahu berarti kitabnya kuning gitu. Ya kitab kuning kan udah tahu ya. Ya kitab kuning. Jadi pembelajarannya kan dengan kitab kuning. Gitu, kitab-kitab pesantren. Walaupun tentu sekarang mungkin materinya sudah tidak kuning lagi gitu ya. Nah, warna kuning ini sebetulnya yang pertama sebagai kalau misalkan buku nih kertas kalau udah lama kan menguning ya. Nah, itu sebetulnya cerah aja gitu, kalau dibaca malam dia cerah, enak gitu. Dulu tuh begitu. Kemudian memang di antara kertas yang lain, kertas kuning itu lebih murah ya dulu mas, seperti itu ngomongnya. Jadi kitab kuning. Kitab kuning. Kemudian yang keduanya memang kitab kuning ini ya bagian dari kalau misalkan kuning ini lebih cenderung berarti pesantren kitabnya gitu ya. Nah, walaupun sekarang sudah tidak kuning lagi misalkan putih tapi tetap pasti disebut kuning. Nah, materinya adalah dengan kitab kuning. Apa kitab-kitabnya? Pertama nanti kita sama-sama mengkaji kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Zamzuri. Ini kitabnya yang putih kan ya. Nah, kemudian ada juga nanti kitab Jajariyah. Ada juga Hidayatus Sibyan. Ya kitab-kitabnya sih sebetulnya kitab gerobak dulu tuh. Udah kitab saya juga udah sampai di gerobak ini. Nah, jadi nanti ada materi yang nanti saya share terkait tentang tajwid itu apa, kemudian nanti belajar makhraj. Ya mulai
pengertian dulu tajwid itu apa, kemudian nanti belajar. Ya tidak mengapa kan ya, step by step. Step by step. Jadi nanti dijelaskan dalam buku, dalam kitab itu tajwid itu apa sih? Apa? Sebetulnya antara tajwid, antara tahsin sama tilawah sama qiraah itu satu bahasa, intinya membaca, sih. Intinya mempelajari gitu ya. Intinya membaguskan gitu. Nah, kalau tajwid sendiri kan jawada yujawidu tajwidan, artinya membaguskan gitu. Memperindah kan gitu. Ada tahsin, memperindah dan yang lainnya. Nah, kalau dalam ilmu tajwid yang kita ingin bahas kesempatan ini, memang unik dan menariknya adalah metodenya pesantren. Udah pernah pesantren? Belum ya. Jadi walaupun memang misalkan di masyarakat kita dituntut untuk instan itu ya tidak baca kitab tapi langsung dijelasin misalkan ya kan orang mah Pak gimana saya supaya cepat bacanya kan gitu ya. Nah jadi seperti ini yang tadi Mas sebutkan itu diantaranya memang benar tapi diantaranya juga ada yang memang harus kita sama-sama pelajari gitu ya maksudnya. Jadi misalkan tadi betul misalkan terkait tentang At-Taubah ayat 17 ma itu kan nih a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ma. Nah ini kan mad tabi'i betul ya. Pertanyaan saya kalau dari sisi teorinya mad itu apa artinya, tabi'i itu apa, nah gitu kan. Nah jadi ini secara teorinya tapi kita tahu nih panjangnya 2 harokat ma 2 harokat ka 2 harokat kan gitu mad tabi'i semua kan ya. Nah ada juga dulu mah disebut mad tabi'i alif, kenapa? Karena dengan alif dia ada alifnya kan gitu. Nah panjangnya 2 harokat. Harokat itu apa? Kayak 2 ketukan Pak. Nah iya jadi kira-kira bacanya gimana? Kayak gini. Iya bacanya gimana? Coba ma-nya ketukan. Ma gitu. Oh, ma gitu ya. Ya. Berarti 2 ketukan atau bahasa Arabnya 1 alif. Jadi 2 ketukan itu boleh jadi kalau diketuk ya. Nah gitu. Ma gitu ya. Ma 2 ketukan kan? Nah tentu tajwid ini nanti bacaannya juga harus konsisten. Kalau ma-nya 2 ketukan, ini ka-nya juga 2 mad tabi'i 2 ketukan, tapi kita kurang misalkan makana kan berarti salah ya. Berarti sama berarti ma itu 2 harokat, ka 2 harokat, ya benar ya. Maka 2 harokat juga. Ya mad tabi'i benar ya. Nah lil musyriki tahu nggak? Mad tabi'i juga kan, tapi dengan iya gitu ya. Jadi mad tabi'i. Kalau lil musyriki ini nggak ada tajwidnya, nggak ada hukumnya karena tidak ada yang panjang. Ya ini aja kan ka na lil musyriki. Ini sama-sama 2 harokat. Jadi ma itu juga mad tabi'i, ka itu juga mad tabi'i, ki itu juga mad tabi'i. 2 harokat ini langsung praktek. Alhamdulillah. Jadi maka lil musyrikina. Itu mad tabi'i. Na-nya juga tidak panjang. Kemudian ai. Ya nun mati ketemu ya. Dibacanya ai. Nah, Ada syidah. Iya, ada syidah atau bahasanya tasjid ya. Tasjid gitu ya. Benar ya? Ai. Nah, nun mati ketemu ya apa? Kalau nggak salah Hukumnya ijihar apa jelas ya? Apa nggak tahu ya? Ya. Apa lagi? Jadi Ikhlas Bapak. jadi itu perlu dipahami lagi. Nanti kalau kita memang salah menyebutkannya, maka hukum yang melekatnya akan salah gitu. Salah ya. Kalau kita sebutin idhar, berarti dibacanya juga harus an. Oh. Karena idhar itu jelas. Jelas ya. Jelas. Ini kan bukan idhar. Oh iya, bukan ya. Idhar bukan? Kurang tahu sih. Lupa lagi. Coba. Ya, jadi ini Baca bukan apa? idhar. Nanti masuknya ke idgham. Oh iya. Kenapa idgham? Karena nun ini sama ya ini dilebur. Oh. Paham nggak? Nunnya dengannya kan tidak dibaca an. Oh anja. Nah, kalau idhar pasti dibaca an. Kenapa? Karena di depannya ada ya. Ya. Ya, benar ya? Nah, maka dibacanya ai. Ai apa ada yang sukun Pak? Iya, jadi ada nunnya ketemu dengan Sukun mati ya. nunnya ketemu dengan apa? Iya. Depannya huruf apa? Iya. Iya. Jadi nun itu berpengaruh ketemu huruf dengan depan. Ya, kalau huruf depannya ain, an, am, tak misalkan. Oh iya. Berarti itu apa?
idhar. Ijhar. Ini mah, Oh iya. ini apa tadi? Idgham. Idgham. Kenapa disebut idgham? Karena nun mati bertemu iya. Iya, bacanya gimana? Ai. Tapi ai. kalau nggak ada tasjid sama aja ai juga. Sama. Oh iya. Karena kaidahnya kan nun ketemu Iya. iya. Patokannya gitu. Nunnya ketemu Rumusnya Pak ya. iya. Berarti dimasukin kan? Soalnya nggak ada nunnya ya. Benar nggak? Ai. Coba baca. Ai. Kan ya bacanya. Ayya'muru kan gitu. Ayya'muru. Jadi nunnya ketemu dengan iya, maka hukumnya adalah idgham. Maka nanti dalam belajar kitab tuh nih harus dipisah. Apa itu arti idgham kan gitu ya? Oh iya. Apa itu arti idgham kan gitu ya? Terus kemudian berapa huruf idgham kan gitu? Praktek bacanya gimana kan gitu? Itu seperti itu. Sebetulnya kalau teori adalah melengkapi prakteknya gitu ya. Gitu. Paham nggak? Ayu amal, ayu ya'muru, ya'muru. Nah, ini apa? Huruf mad Tabii. Jadi ini dengan wawu, yang ini dengan ya, yang ini dengan alif. Jadi sama-sama mad tabii. Dari huruf itu ya. Iya kan? Saya huruf idghamnya. Jadi diulang nih. Maka kenapa dibaca dengan mujawaz atau qiraah? Karena biar pelan-pelan gitu. Ya maksudnya biar paham ya. Paham nggak? Ya. Biar pelan-pelan gitu. Ya. Maka lil musyrikina ayya'muru masajidallah. Nah, jadi masa apa? Tabii jidallah. Tabii ya. Bukan. Ini karena lafaz Allah. Jadi dia panjangnya Allah karena lafaz Allah. Kemudian juga dia pas berhenti gitu. Ya, pas berhenti gitu ya. Berapa harokat ya Pak? 3 ya. Nah, kalau berhenti berarti harus lebih dari dua harokat minimalnya. Kan gitu ya, harus lebih dari 2. Nanti pembahasan gitu. Jadi ini kembali kepada akhir ayat disebutnya nanti akhir ayat karena kita selesai di sini. Paham nggak? Tapi kalau ini juga sama ya, lebih dari 2 di nggak cukup. Iya, jadi itu harus lebih dari 2 harokat. Mad arif di sukun gitu ya, harus lebih. Ini berhenti karena napas kita gitu. Kan nggak boleh mencuri napas, masa Allah syahidin kan nggak boleh. Misalkan kayak metodenya misalkan satu napas kan. Iya, nggak boleh kan, misalnya ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri. Nah, kan nggak boleh kan. Jadi kita harus jujur gitu terkait tentang nafas, paham ya? Nah, ini diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma itu mad tabii. Kenapa disebut mad tabii? Karena ada mim, alif ya. Karena ada alif fathah. Jadi mad tabiinya dengan alif. Kafnya ada alif. Mad tabii itu dengan alif. Lil musyriki mad tabii dengan iya. Nah, ayu ammaru ay itu kemarin sekarang apa? Idgham. Kemudian ya'muru wow. Masa mad tabii. Ada ini patahnya dengan alif ya. Jidallah ini lafaz Allah. Atau kalau misalkan ini kan sebetulnya ini lafaz Allah. Tapi karena kita berhenti masajidallah. Jadi lebih dari 2 harokat gitu ya. Karena seperti akhir ayat. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya. Nah, sudah mulai terang, jelas ya. Nah, sya sama ya mad tabii ada alif. Hidi mad tabii. Nah, ala. Nah, ini panjangnya beda kan? Beda. Ya. Apa? Ikhfa. Kalau udah berarti ikhfa. Fusihim. Nah, ikhfa. Him bi. Berarti idgham. Nah, apa coba nanti? Him nyambung ke ba ya Pak. Him bil kufar. Nah, berarti nanti
him bi. Nah ketemunya bil kuf. Nah, ya. Nah ini yang nanti kita akan bahas sebetulnya mah. Nanti dibaca-baca dulu kitabnya, maksudnya teorinya. Nanti pertemuan berikutnya atau misalkan masnya lihat yang lain juga ini nggak apa-apa, ajak istri juga nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Juga nggak apa gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Insya Allah di sini Bismillah gitu ya. Jadi kita menyempatkan waktu untuk sama-sama yang ingin ngaji ya silahkan. Ya. Nah jadi sekaligus masnya juga belajar qiraahnya. Kemarin belajar qiraahnya. Jadi qiraah itu belajar secara pelan-pelan saja bacanya gitu ya. Maka lil musyrikina ayya'muru masajidallah. Artinya kalau pendek, panjang pendeknya tuh rada-rada diperhatikan. Bener nggak? Coba kalau tadi Mas bacanya maka lil musyrikin. Nah, kemudian Pak gimana caranya untuk supaya tidak terbata-bata? Mungkin Mas misalkan baca Quran biasa, tapi kenapa bisa terbata-bata? Kenapa? Itu belum nggak terbiasa. Ya karena harus ada memang dibiasakan. Yang kedua ketika baca itu, ketika baca depan sini nih, maka ini mata harus tertuju ke depannya. Nanti salah-salah kita kalau tertuju di sini maka padahal kita tahu madzhab imam dibaca panjang. Karena depannya kita belum tahu. Oh iya. Benar nggak? Kita tes ayat lain coba Mas ya. Kira-kira masih terbata-bata gimana coba? Coba Mas. Coba. Langsung aja. Boleh Pak. Iya. Qul in kana aba'ukum wa abna. Napasnya habis nggak tadi? Oh tadi. Mending berhenti. Jangan berhenti pas. Masih betul. Sak. Jangan tarik napas ya. Iya, jangan tarik napas. Kan maksudnya mah berhenti ya berhenti, nanti disambung lagi kan. Oh iya betul. Sok. Bismillah. Tes nih yang lain. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa Habis nggak napasnya? Habis napas, berhenti, lanjutin dan nih satu kalimat boleh diulang lagi. Itu caranya. Oh caranya. Ya. Jadi ketika kita baca Quran kemudian napas kita habis, kata kayak di sini masajidallah, ya sudah berhenti kan di sini. Oh jadi nggak usah kembali ke sini Pak ya. Jadi Jangan ke sini, maksudnya cukup nanti dari ayyamur boleh iya. ayyamur masajidallah syahidin ya. Gitu. Bisa dipahami? Oh, iya. Itu caranya belajar untuk baca Quran dengan tajwid. Paham ya? Nah, nanti teorinya dibaca-baca dulu. Ini perkenalan mudah-mudahan. Tapi gimana? Untuk biasanya kalau dari tajwid untuk ke mahrojnya juga terjaga mengikuti Pak ya. Iya, jadi misalkan makhraj, tajwid ya satu paket. Mengikuti juga. Tapi Iya. bacanya cara itu. Masnya misalkan kelihatan makhir ya, musyrikin ayya'muru masajid, misalnya syeman, kelihatannya pasihnya kayak gitu ya. Nah itu kan memang penunjangnya dengan makhrajnya. Tapi untuk tajwidnya adalah hukum-hukumnya, hukum yang mengikutinya kan gitu ya. Paham nggak? Ya. Tapi masnya pasih tapi dibacanya ya. Nah itu juga kering. Paham ya? Gimana sekarang sudah mulai tergambar? Tergambar nih? Sudah mulai tergambar? Harus apa yang dilakukan sudah tergambar? Sudah tergambar sudah? Sudah ya? Bisa paham? Paham. Alhamdulillah. Gimana? Mudah kan? Mudah. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya walaupun misalkan dia singkat tapi ya insya Allah tata cara kiat-kiatnya nanti kita ikutin gitu. Nanti kita tajwidnya dulu belum pernah pesantren berarti ya. Nah, terus juga belum tahu kita misalkan tajwid gitu ya. Karena kan tajwid ada juga dari baca saja ya. Maksudnya dibaca karya buku tajwid siapa kan gitu. Nah, tapi yang
nanti kita sama-sama pelajari adalah kitab tajwid, misalkan Tuhfatul Atfal sama Hiddayatul Mustafid sama Jajariyah. Jadi ya itu yang mendukung nanti Jajariyah misalkan makhrajnya gitu ya, seperti itu hukum-hukumnya. Nah ini tidak ada tulisan bahasa Indonesia ya. Oh. Semuanya Terus ada itu ya bimbingnya. iya semuanya Arab. Dan Arabnya juga gundul tanpa harokat. Nah jadi nanti belajar untuk menghafalkan, dan insya Allah nanti untuk kitab Tuhfatul Atfal sebagai perkenalan saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemanfaatan untuk pengarang kitab Tuhfatul Atfal ya, keberkahan Syekh Sulaiman Al-Zamzuri, ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi karena saya lebih cenderung dengan nada lagam, maka biasanya saya juga pakai lagam. Jadi ada bait, ada lirik. Nah, itu nanti bisa dijelasin sama kita bahwa mempelajari tadi. Contohnya yang di awal. Kolam ya, misalkan nih lagamnya yang sekarang lagi mungkin ngetrend ya di media ya, yaqulu raji rahmatal ghafuri, boleh mati boleh, yaqulu raji rahmatil ghafuri doman Sulaiman huwal zamzuri ya. Kalau bahasa Sunda anu ngaharapkan rahmati Allahna Sulaiman al-Zamzuri nagarana gitu. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Jadi puji anu opat kagungan Allah na sholawat ka nabi jeung jalma nu maca. Akang orang Sunda? Sudah. Apa itu? Nah, artinya tahu ya? Kan orang Sunda pasti mana? Cuman yang lain biar mengikuti. Nanti pakai bahasa Indonesia. Nah, kemudian wa ba'du hadanan mulil muridi finuni wa tanwini wal mududi. Ieu nadom pikeun para muridna dina hukumun paeh tanwin jeung madna. Samaituhu bi Tuhfatil Atfali ang syaihina mahidil kamali Tuhfatul Naran. Ieu kitab nanti syaihuna nu masyhur tina ilmuna. Gitu. Jadi kitab Tuhfatul Atfal nanti kita bahas nun mati dan tanwin. Ya, nun mati dan tanwin. Nun mati ini kan? Dan tanwin. Gitu. Yang siapa yang menjelaskannya? Siapa yang ada? Syekh Sulaiman Al-Zamzuri dalam kitab Tuhfatul Atfal. Jadi bukan kata Dasim, bukan kata saya, tapi yang menjelaskan ada Syekh Sulaiman Al-Zamzuri. Gitu. Nanti seperti itu. Nah, jadi ada liriknya, ada nadanya. Ya, itu metode pesantren namanya. Gitu. Ya, misalkan nanti fal awalu idharu qoblal ahrufi gitu ya. Ya, gitu. Lil halqi situn rutibat fal tarifi. Jadi yang pertama adalah idhar. Apa idhar tuh? Nanti lil halqi situn rutibat fal tarifi. Hurufnya halak ya. Huruf halak. Jadi fal awalu gitu. Nah, kalau tadi kan linuni ing taskun wali tanwini nanti arba'u ahkami fahud tabini. Jadi hukum nun mati dan tanwin itu ada 4 dan gitu ya. Nanti ada hukum nun mati berarti hukumnya pasti 4 nih. Kalau nggak idhar, idgham. Kalau nggak idgham, iqlab. Kalau nggak iqlab, yang 4 itu Pak ya. Gitu ya. Jadi jangan kemana-mana. Nah itu saya Sulaiman nanti menjelaskan seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya Bapak. Ini hanya ini aja. Bahkan insya Allah di alamin kan ada qasidah tuh ya, ada qasidahan. Oh iya. Jadi sambil qasidahan sambil ngapalin liriknya gitu. Nah, itu liriknya kalau dihafalin nanti kita tahu pemahamannya. Bisa dipahami ya? Nah, tapi insya Allah mudah ya? Mudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, akhirul kalam, akhirul da'wana, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, rabbi zidni ilma. Ya.